Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Masih di Gaspot pemirsa, Lucky Perdana alias Biru mulai tahu nih dalang dibalik penculikan Amira. Sementara Duwai alias Pak Chandra mencoba meredakan ketegangan terbelenggu rindu dengan bagi-bagi makanan di lokasi syuting. Di tempat berbeda nih, ketegangan masih belum mereda antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Setelah Hotman dipanggil polisi, kini giliran Iklim Hakim yang jadi saksi di pengadilan. Berita selengkapnya simak sesaat lagi. Ya pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Gaspot setiap Senin sampai Jumat pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, pastinya hanya di RCTI. Karena berita selebriti paling hot bisa pemirsa update hanya di Gaspot. Ya, saya Alicia Vita, have a good day. Di tengah perang panas Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution, Iklim Hakim hadir menjadi saksi atas dugaan kasus pelecehan seksual yang kemudian membawa Rasman ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan laporan pencemaran nama baik. Iklima hadir tak sendiri, mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya ditutup masker putih. Iklima dikawal ketat oleh rekan sejawat dan juga pengacaranya. Seperti apa kesaksian mantan asisten pribadi Hotman itu di persidangan? Gimana tadi Pak Andre dan supportnya gimana Bang? Oke, ini mau ngomong badan dulu. Karena saksinya Bisa dialahin loh. Iya nih. Gimana kita hari ini tadi hadir? Bagim gimana Bagim? Sedikit aja Bagim. Bagim dulu ya. Bagim gimana Bagim? Bentar ya. Bagim gimana Bagim? Iklima diam seribu bahasa di balik masker putihnya. Ia sama sekali tak buka suara meski sengkarut permasalahan antara Rasman dan Hotman ini berpangkal darinya. Permasalahan berawal dari Iklima mengaku dilecehkan oleh Hotman hingga pada akhirnya meminta bantuan hukum kepada Rasman. Alhasil, karena merasa namanya dicemarkan, Hotman langsung mengambil langkah hukum. Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik antara Hotman melawan Rasman di pengadilan digelar secara tertutup pada Kamis kemarin. Puluhan petugas berseragam lengkap berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan usai insiden ricuh pekan lalu. Rasman tampak mengenakan batik bercorak coklat lengkap dengan earphone khasnya yang menempel di telinga dan ditemani oleh dua istrinya. Sementara Hotman hadir mengenakan setelan jas biru telur asin serta cincin berlian mahalnya. Melalui forum ini sekali lagi saya berharap supaya putusan itu dikoreksi dan itu biarlah kewenangan dari organisasi kami yang berkomunikasi. Dari awal saya selalu mensupport Bang Rasman. Saya juga tahu proses berawal ini dari mana. Saya tahu semuanya bagaimana si perempuan ini datang ke kantor kami mengadukan dia bahwa dilecehkan. Tapi sayangnya ketika sidang kondisi kesehatan Hotman mendadak memburuk dan membuatnya harus segera dibopong oleh petugas untuk dilarikan ke rumah sakit. Lantas apa yang membuat Hotman drop di persidangan? Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak. Kita berharap Saudara Hotman bisa sehat.
Sementara polemik antara Hotman dan Rasman masih seolah tak pernah usai. Lain halnya dengan Biru yang akhirnya menemukan siapa dalang di balik penculikan istrinya Amira. Sebelumnya, Amira sempat diculik oleh orang tak dikenal dan beruntung masih bisa diselamatkan oleh Biru. Setelah menyelidiki dan bukti-bukti terkumpul, Biru hakul yakin jika Elang terlibat dalam penculikan istrinya tersebut. Lo Danish kan? Dan lo tahu, lo pasti tahu siapa gue. Lo suruh 2 orang untuk culik istri gue, hah? Jadi, Biru udah tahu. Sejatinya, Elang meyakini jika Amira mengetahui seputar kematian bidan Indah yang tak lain adalah kakaknya. Benarkah penculikan itu memang didalangi oleh Elang lantaran ia ingin mengetahui orang yang telah menghilangkan nyawa kakaknya? Tolong jangan penjarakan Dennis. Dia hanya ikuti kemauan saya. Saya yang menyuruh 2 orang itu untuk menculik Mbak Amira. Apa salah Amira? Saya lakuin semuanya karena saya adiknya bidan Indah. Di sisi lain, kepulangan Maudy ke rumah Noah disambut karangan bunga. Dalam karangan bunga itu terselip sebuah kartu dengan pesan yang mengejutkan dan membuatnya marah. Lantas akankah Maudy bakal menggagalkan rencana pernikahan dengan Chandra? Siapa yang taruh karangan bunga ini di sini? Nah itu dia Mbak, saya juga nggak tahu. Tadi pas kita semua pulang, karangan bunga ini udah ada di sini Mbak. Dia lagi fokus untuk kejar Maudy. Kira-kira jadi nggak sih menurut kamu? Jadi dong. Chandra begitu obsesi untuk mendapatkan Maudy saat di dalam sinetron Terbelenggu Rindu. Namun di kehidupan nyata sosok Chandra yang diperankan Duai justru terobsesi untuk bisa berbagi makanan terus kepada para kru dan juga pemain lain. Hal itu terbukti ketika di sela jadwal syuting, Duai membeli gorengan di pinggir jalan yang bakal dibagikan kepada pemain dan juga kru. Biasanya ini setiap hari aku tuh bawa makanan dari rumah dan bikin sendiri dan aku sharing sama pemain dan juga kru. Tapi kali ini kebetulan lagi males banget bikin, jadi pas banget selesai cepat. Aku mau cari cemilan-cemilan yang bisa di-sharing juga untuk kru dan juga pemain. Tapi karena sekarang pemainnya lagi pada pisah di tim-tim lain, jadi buat kru-kru aja nggak apa-apa kali ya. Molen, nah biasanya aku bawa ini, tapi bikin sendiri. Nah pemirsa, ini pisang kepok saya sebenarnya belum pernah bikin sih. Kalau pisang molen itu bikin, tapi ini belum pernah bikin. Bismillah. Pisangnya manis, berasa pisang. Ini pokoknya campur semuanya. Ini pisangnya manis banget sih. Bang, pas banget nih. Ada bakwan, ada apa, tinggal pilih. Itu lagi makan kan? Ambil, cabenya dong. Ada Lucky Perdana. Kita tawarin Lucky Perdana yuk. Emang Mas Dua kayak gini emang. Tuh baik banget tuh. Ini beli apa? Ini gorengan. Kebetulan di depan ada tukang gorengan, kita beli. Not bad. Lumayan. Tapi kalau dibandingin punya Mas Dua ya pasti jauh lah. Gak boleh gitu. Dia pasti yang high end. Enggak. Tentu saja semua happy. Bagi-bagi makanan memang selalu dilakukan oleh Duai di lokasi syuting. Biasanya ia sendiri yang membuat makanan kecil seperti kue klepon, pisang molen, dan kue pancong. Wah, klepon. Wow. Iya, Ini aku juga yang coba. Ini kamu bikin Mas. Wow. banget. Bukan. Saim. Ada gue udah ulang tahun. Aku tuh biasanya bikin sesuai mood aja. Kadang kue molen, pisang, yang gua modif jadi isinya jadi keju, pakai coklat kayak gitu. Borong tiap makanan orang-orang di rumah. Bohong. Dia juga begitu, dia tuh lagi ngomongin dirinya sendiri, ya kan? Lantas benarkah cara bagi-bagi makanan untuk mengeratkan hubungan di lokasi syuting dengan rekan-rekan dan kru di lokasi syuting? Kalau aku pribadi, kalau lagi syuting gitu ya, itu udah aku anggap kayak keluarga gitu. Biar kita tuh semakin chemistry-nya tuh nggak hanya cuman ke pemain, tapi juga chemistry ke kru. Jadi kerjanya tuh kayak kita enak gitu, happy. Bawaannya ketika berangkat kerja dari rumah tuh happy gitu. Kalau sharing tuh kayak sharing something with people kayak gitu, itu tuh ada happy tersendiri gitu.